Nah, kalau kita sudah bisa berkata Inna Allah ma'ana, situasi apapun, internal eksternal semua itu. Sebab orang yang lulus al-alam, dia yakin betul banyak sekali cara yang bisa dikerja oleh Allah untuk menyelamatkan kita dalam perjuangan ini. Pada kesempatan kali ini ada 3 poin utama paling tidak yang harus digarisbawahi dalam perjalanan sejarah ini, perjalanan sejarah hijrah yang bisa meyakinkan setiap orang berani berkata Inna Allah ma'ana. Buat apa kita capek-capek banting tulang, peras keringat, menguras energi, menghabiskan waktu, kalau kemudian yang kita kerja ternyata sama saja dengan yang dikerjakan orang. Sebab kalau seperti itu adanya, ya kita langsung bergabung saja dengan mereka. Ngapain bikin baru lagi? Namun apa yang dikemukakan oleh Allah yang kami kemudian menuntut para kadernya bukan sekadar asal tampil beda. Yang penting tidak sama dikerjakan oleh orang berarti sudah benar kerja kita. Perlu ada penjelasan lanjutan. Apa yang menjadi landasan, yang menjadi argumentasi pilihan berbeda yang kita ambil itu? Satu hal yang paling mendasar, dan ini yang seringkali dilakukan oleh Bapak Pemimpin Umum Ustaz Abdul Rahman Muhammad, khususnya di masa-masa awal beliau memangku amanah, bahwa salah satu alasan utama kehadiran Hidayatullah itu adalah karena adanya konsep sistematika wahyu, sehingga seorang kader, apalagi pemangku amanah, pemikul tanggung jawab, itu menjadi konsekuensi logis bagi dirinya untuk memahami apa itu sistematika wahyu. Sehingga karenanya syarat menjadi pengurus di amal usaha, apalagi di struktur organisasi, diantaranya adalah kader yang sudah melalui proses pembinaan lewat daurah marhalah. Diharapkan lewat daurah marhalah yang sudah diikuti dan dia mendapatkan sertifikat, paling tidak minimal dia sudah paham apa itu sistematika wahyu, meskipun tidak harus berbanding lurus dengan kemampuan dia membahasakan, apalagi mentransformasikan ke orang lain, baik secara lisan maupun lewat tulisan. Tapi minimal sistematika wahyu, substansi yang terkandung di dalamnya itu sudah menjiwai dirinya, mempengaruhi pola pikir, standar nilai, dan cara pandangnya. Poin lanjutan ini seharusnya makin menggelitik kita semua. Apa ya kita ini sudah paham sistematika wahyu ini, dan apa itu sudah menjadi landasan kita dalam bekerja sesungguhnya. Hal yang sangat membantu kemudian, sebab Allah yang akan menjelaskan lebih jauh, untuk menghindari adanya kesalahpahaman penafsiran terhadap sistematika wahyu, baik secara filosofis konsepsional apalagi dalam tataran operasional, maka butuh panduan sirah sejarah. Sehingga karenanya beliau mengatakan bahwa sistematika wahyu itu adalah landasan konsepsi, sirah nabawi adalah landasan operasi. Terjemahan yang paling benar
Dan sistematika wahyu itu adalah sejarah Nabi. Sehingga kita tidak kemudian seenaknya berselancar dalam penafsiran sistematika wahyu tanpa jelas sumber rujukannya. Sehingga ini menjadi tuntutan lanjutan bagi para kader pemangku amanah untuk memahami sejarah. Idealnya setiap hal-hal yang diangkat, diprogramkan, yang mau dikerja di Hidayatul ini punya rujukan sejarah. Kenapa kemudian kebijakan itu yang diambil, langkah seperti itu yang kita buat? Dan bagaimana mengukur kebenaran kita dalam memahami sejarah, khususnya dalam tatanan operasional? Yang paling sederhana adalah jika hasil yang dicapai lewat proses yang kita baca dalam sejarah sama persis dengan hasil yang kita dapatkan, itu berarti sudah benar adanya. Tapi kalau kemudian ternyata hasilnya tidak berbanding lurus, apalagi menyimpang jauh, itu indikasi ada yang salah. Apakah dalam tataran pemahaman atau dalam operasionalnya? Sebab ini sudah menjadi hukum kausalitas sebab akibat, bahwa apa yang dikerjakan orang dulu menghasilkan hasil seperti itu, maka jika yang kita kerjakan sama persis, hasilnya juga akan sama. Kalau berbeda berarti ada yang salah, ada yang keliru, ada yang perlu dievaluasi. Salah satu pemicunya adalah kadang-kadang kita ini membaca sejarah, membaca fenomena itu tidak melihat secara utuh, tidak memahami persis rangkaian proses yang menjadi latar belakang. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menulis di Facebook. Banyak punya Facebook teman dengan saya. Saya pernah mengutip sebuah anekdot ceritanya, kesannya kayak lelucon ya, cerita lucu-lucuan saja, tapi sebenarnya yang mengandung pelajaran yang luar biasa, khususnya dalam konteks yang saya bahasakan tadi. Di mana dalam cerita itu yang ditampilkan adalah seorang pengembala, sehingga tidak tahu di mana tempatnya, kapan kejadiannya. Yang jelas nama pengembala ini si Udin. Karena Udin memang terkenal di mana-mana, ada yang tidak Udin sedunia. Udin ini punya domba yang satu saat dia ikutkan dalam kontes lomba di kampungnya, dan alhasil dombanya keluar sebagai pemenang. Luar biasa gembiranya sendiri. Apalagi ketika panitia memberikan hadiah dan ternyata uang 300.000 rupiah, dan seumur dia tidak pernah terima uang, cuma seperti itu. Masalahnya kemudian sebab uangnya uang merah semua, uang 100 ribuan 3. Kenapa jadi masalah? Karena Udin agak kagok memegang uang itu, dia kagak jatuh uangnya pas mau dipungut karena lincah sama dombanya. Dombanya yang duluan menjilat bahkan menelan uang 300.000. Luar biasa kalau Udin. Saya baru senang-senangnya terima uang, kok dimakan sama dombanya. Ada yang jadi dia memang dasar rezekinya domba, dia yang ikut domba, wajar kalau dia terima hadiahnya. Ya apa manfaatnya bagi domba 300.000. Tapi kemudian Udin mulai tenang ketika panitia udah tenang nih, kamu tidak usah galau, segera pulang saja selesai acara ini. Berdasarkan pengalaman, kasih minum domba ini kopi. Kopi apa? Kopi sembarang saja, dan racikannya tidak usah standar macam-macam. Kopi yang biasa dibuat, yang biasa diminum orang pada umumnya. Kalau kamu kasih minum kopi domba ini berdasarkan pengalaman, uang yang ditelan itu akan keluar dengan sendirinya. Wah, penasaran sih. Dia pulang kepingin membuktikan itu, kepingin betul segera mengambil uangnya. Saking semangatnya sih, belum sampai di rumah ada warung Pak Haji yang dilewati, dia langsung mampir. Minta ke Pak Haji
dibuatkan kopi. Pak Haji kaget tumbennya si Udin mampir di warung saya pesan kopi pula. Tambah kaget Pak Haji setelah kopinya jadi tidak diminum, malah dombanya yang dikasih. Iya. Penasaran Pak Haji, ada apa sih Udin kok domba dikasih minum? Nanti Pak Haji tersentak kaget begitu habis diminumkan satu teguk, ternyata betul keluar uang 100.000. Kaget Pak Haji, Masya Allah luar biasa dombamu ini. Bagaimana kalau kamu jual saja? Maksudnya Pak Haji, saya mau beli kamu punya domba ini, dan harganya di atas standar rata-rata. Kalau dombanya orang ukuran begini 1,5 juta itu sudah mahal, saya bayar 5 juta. Kemudian berkata, aduh maaf Pak Haji, saya tidak jual domba saya. Penasaran Pak Haji, kenapa kamu jual? Tambah kaget Pak Hajinya setelah diminumkan tegukan kedua, keluar lagi 100.000. Ya Allah, ya lebih hebat betul dombanya ini. Saya naikkan harganya di 2 kali lipat, 10 juta saya bayar. Kemudian tetap bertahan, maaf Pak Haji, ini domba kesayangan, saya tidak mungkin jual. 10 juta saya bayar cash, tidak Pak Haji, saya tidak jual. Jadi minumkan kali ketiga, keluar lagi 100.000. Tambah gue bingung Pak Haji bikinnya ngajar sendiri. Kok ada dombanya kayak begini. Saya naikkan lagi harganya nih, saya bayar 25 juta cash. Tidak usah transfer rekening, kamu cek di ATM, apalagi kalau tidak punya ATM, apalagi cash saya berikan 25 juta. Punya mikir, benar nih Pak Haji, benar kalau kamu jual 25 juta saya gratis. Ya kalau 25 juta terpaksa ya saya lepas Pak Haji. Dibayarlah 25 juta, luar biasa kiranya bulan dapat uang 25 juta. Nanti besok pagi dia cari kabar, kaget ternyata Pak Hajinya sudah ditahan di polsek. Karena semalaman kasih minum entah berapa gelas kopi ke dombanya si Udin dan ditendang sampai mati, tidak keluar uangnya. Ini saya katakan cerita sederhana tadi. Kita dapat menangkap pelajaran yang menarik dari kisah ini. Bahwa terkadang kita itu menarik sebuah kesimpulan tanpa melihat prosesnya secara utuh gitu. Saya langsung mengambil kesimpulan, kalau minum kopi domba itu pasti uang keluar 100.000. Ya tidak seperti itu. Itu keluar karena memang ada uang yang ditelan duluan sebelumnya. Ya tidak mungkin bisa seketika. Nah begitulah kita dalam memahami sejarah ini sesungguhnya. Jangan kemudian mentang-mentang Abdullah Said pernah berkata begini, Ustaz Abdullah Said pernah berbuat seperti ini, Nabi juga berbuat seperti itu. Ini perlu dilihat secara utuh. Bagaimana konteksnya? Jangan kemudian mengklaim, apalagi kalau tidak jelas sanadnya. Dari mana sumbernya kemudian dikatakan ini dari Abdullah Said, ini Nabi pernah begini. Hadis saja ternyata ada yang doib, ada yang maksud. Apalagi perkataan Ustaz Abdullah Said, ucapannya, perbuatannya itu belum tentu kemudian bisa dipastikan kebenaran. Sehingga kita perlu hati-hati, apalagi kalau cuma klaim pembenaran terhadap apa yang kita lihat. Ini berbahaya. Sehingga karenanya yang perlu diukur adalah hasil dampak dari apa yang kita buat. Apa memang berbanding lurus dengan apa yang dikerjakan orang-orang terdahulu, khususnya Rasulullah. Berbicara tentang sejarah lebih jauh, Ustaz Abdullah Said, salah satu sejarah yang paling beliau garis bawahi diantaranya adalah perjalanan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sehingga karenanya momentum ini dijadikan momen oleh beliau setiap 1 Muharram, seluruh kader petugasnya di berbagai penjuru itu diminta hadir ke kampus induk, waktu itu masih kampus pusat Gunung Timbang. Ada beberapa rangkaian acara yang diikuti yang dikenal dengan silaturahim Muharram, di mana puncaknya ketika beliau ceramah, umumnya sampai 1,5 bahkan kadang sampai 2 jam. Satu diantaranya adalah menyerap intisari substansi hikmah di balik perjalanan hijrah dan luar biasa. Kemudian hal-hal yang beliau ungkap dalam peristiwa sejarah. Saya juga cukup lama dibuat penasaran dengan peristiwa ini, membaca beberapa referensi, tapi terus masih dibuat penasaran yang telusuri lebih jauh. Sampai kemudian saya renungkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 40, yang memang dari beberapa ayat yang saya baca, hanya inilah satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang berbicara secara eksplisit
terkait persoalan hijrah. Jadi surat Toba ayat 40. Ini hikmah, salah satu hikmah terbesar yang saya tangkap kemudian, di mana dalam ayat itu dijelaskan hikmah filgar, ketika keduanya berada di dalam gua dalam proses perjalanan dari Mekah ke Madinah. Keduanya dimaksudkan Rasulullah bersama Abu Bakar. Isyaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, tidak usah galau. Ini yang saya katakan pelajaran yang sangat mahal, khususnya bagi para pemimpin, pemangku amanah, pemikul tanggung jawab di berbagai level, mau di struktur organisasi tingkat ranting, cabang, DPD, DPW, mau di amal usaha, perlukisan, Pratama, Madya, Utama, mau di badan usaha, umum milik DPD, DPW, DPP. Kalau para pemangku amanah, pemikul tanggung jawab, para pemimpin ini bisa berkata kepada kadernya setiap saat, la tahzan, jangan goncang, tidak usah galau, tidak usah cemas, sebenarnya selesai persoalan. Jadi yang jadi masalah di lembaga ini kemudian adalah ketika para pemimpin pemangku amanah tidak mampu meyakinkan kadernya untuk tidak galau, untuk tidak goncang. Itu sumber masalah. Yang jadi persoalan kemudian dia yang galau duluan. Bagaimana ada pemimpin pemangku amanah tanggung jawab, dia malah yang paling galau daripada anggotanya. Bagaimana anggota bisa enjoy bekerja? Seorang pemimpin pemangku amanah, pemangku tanggung jawab harus berani berkata dalam segala situasi dan kondisi, tidak usah galau, tidak usah cemas, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Dalam redaksi yang berbeda nanti kita akan berkata substansinya sama persis apa yang diungkapkan oleh Nabi Musa kepada kadernya, anggota jamaahnya ketika galau semua. Innala mudrakun, habis cerita kita ditambah riwayat perjuangan hati. Nabi Musa berkata, kala, tidak, tenang saudara, tidak usah galau. Nah ini yang seharusnya dimiliki oleh para kader. Nah di momentum Muharram, Allah ya Rabb, ini yang selalu diinterusir. Bagaimana menanamkan keyakinan bagi para kader, bagi para pejuang, untuk tidak usah galau menghadapi berbagai situasi kondisi, baik internal apalagi eksternal. Bahwa bayangan masa depan ini sangat cerah. Nah ini yang perlu ditelusuri lebih jauh. Tidak kemudian kita sebagai pemimpin pemangku amanah seenaknya juga berkata ratahzan setiap saat. Apa alasannya kenapa kita berani berkata ratahzan? Apa modal yang kita miliki? Di ayat itu dijelaskan lebih jauh. Alasannya cuma satu. Apa itu? Inna mana? Tidak usah cemas, tidak usah galau, tidak usah tegang menghadapi situasi ini. Allah membersamai kita. Allah ikut serta dalam perjuangan ini, sehingga tidak ada alasan untuk galau. Nabi Musa berkata, tidak usah cemas. Meskipun dalam ayat itu dikatakan falamma tala'al jam'ah, Nabi Musa bersama anggota jamaah kader-kadernya itu sudah lihat Fir'aun, dan Fir'aun sudah lihat mereka. Sehingga dalam hitungan waktu yang tidak beberapa lama Fir'aun sampai, matilah semua mereka. Mau Nabi terus, laut sudah membentang, tenggelam lebih cepat nantinya. Mundur ke belakang apalagi, tambah cepat ketemu dengan Fir'aun. Sehingga mereka galau semua. Enak saja Nabi Musa berkata, tenang, tidak usah galau. Inna ma'iya Rabbi sayahdi, sesungguhnya Allah pasti memberikan petunjuk, ada solusinya, ada jalan keluarnya. Nah inilah sesungguhnya pekerjaan utama kita para pemimpin pemangku amanah, membuat sebuah program kerja kegiatan di mana kita mampu meyakinkan diri bahwa Allah pasti membersamai, Allah pasti memberi petunjuk. Kalau ini sudah ada pada diri kita, selesai persoalan.
Tidak ada yang perlu dicemaskan. Sebab tidak usahlah inna Allaha ma'ana bagi para pejuang. Maka sangat lucu kalau ada pengaku pejuang yang paham sistematika wahyu, lolos marhala usto, ngerti al-alam, kemudian tegak menghadapi kehidupan ini, padahal inna Allaha ma'ana. Nah kalau tidak, itu berarti memang kita ragu. Iya Allah membersamai kita. Masih mungkin kalau ragu itu masih tak ada tanya namanya. Tapi kalau yakin betul tidak mungkin Tuhan membersamai. Banyak betul penyimpangan saya buat di lembaga ini. Coba kita evaluasi perjalanan ini. Kalau ibadah masih bisa dibuat-buat, rukuk sujudnya banyak kalau salat berjamaah. Apalagi kalau imam dan banyak jamaahnya. Salat lainnya hebat kalau bersama-sama pada saat kumpul acara keliling. Tapi kalau di rumah sendiri, bangun betul tak salat lainnya? Cukup tak 11 rakaat. Kalau 11 rakaat sampai tak 1 jam. Yang dibaca setidaknya tidak, apa bukan puluhannya yang diulang-ulang terus. Itu baru dari sisi itu para banyak betul yang harus ditelusuri itu. Sampai kita berani berkata inna Allaha ma'ana. Nah kalau kita sudah bisa berkata inna Allaha ma'ana, situasi apapun, internal eksternal beres semua itu. Sebab orang yang lulus al-alam, dia yakin betul banyak sekali cara yang bisa dikerja oleh Allah untuk menyelamatkan kita dalam perjuangan ini. Pada kesempatan kali ini ada 3 poin utama paling tidak yang harus digarisbawahi dalam perjalanan sejarah ini, perjalanan sejarah hijrah yang bisa meyakinkan setiap orang berani berkata inna Allaha ma'ana. 3 poin ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan inilah yang harus benar-benar kita upayakan melekat pada diri kita, yang insya Allah itu akan terlihat bagaimana enjoynya kita dalam perjalanan berlembaga. 3 poin yang saya maksudkan adalah, yang pertama adalah persoalan niat, dan ini yang seringkali diterima oleh kamu sejak pada momentum malam. Ini yang pertama kali beliau kaji sangat dalam, bagaimana supaya niat para kadernya itu lurus. Kenapa ini dikaitkan dengan peristiwa hijrah? Sebab hadis yang sangat populer yang kita hafal semua itu memang konteksnya adalah konteks hijrah. Coba orang pada umumnya membahasnya selalu berhenti di tengah, hanya membahas innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berarti sampai di sini. Padahal hadisnya kan tidak seperti itu. Ada lanjutannya. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ada lagi lanjutannya, wa man kana hijratuhu lidunya yuswa jangan sekali hadisnya. Al-Mahmud mengatakan bahwa keberadaan kita di Hidayatullah yang pertama kali ditanya harus diulang-ulang ada niatnya. Apa sih niatnya kita bergabung di Hidayatullah ini? Benar tidak niatnya? Yang masalah sebab ini jangankan di Hidayatullah, di zaman Nabi. Dan itu menyebabkan asbab wurudnya hadis ini karena memang kejadian. Ada orang yang hijrah ke Madinah niatnya tidak beres. Bahkan secara eksplisit dikatakan ada orang hijrah di zaman Nabi memang niatnya untuk menikah. Tentunya tidak dibangsakan maharnya murah, ikut kita masak tidak perlu pusing, cetak undangan pasar tenda sewa kursi catering segala macam. Tapi itu tidak menutup kemungkinan itulah banyak orang datang karena kepingin menikah. Apalagi tidak punya pekerjaan jelas, tidak ada tabungan, warisan tidak tahu kapan bisa cair. Apalagi kalau tidak jelas juga warisannya, ya masuklah di Hidayatullah sebab sudah mendesak mau menikah. Kita kayak macam masa ini zaman Nabi terjadi. Dan Nabi katakan
Itu baru persoalan pernikahan. Padahal di hadis itu dikatakan di dunia itu semua. Memang banyak itu cabang-cabangnya dunia itu. Karena supaya jelas berapa tunjangannya, karirnya bisa naik jadi guru, tetap bisa jadi wali kelas, bisa jadi kepala sekolah, bisa kepala departemen, apalagi kalau sertifikasi, syukur-syukur jadi pegawai negeri, segala macam itu banyak betul nanti rentetannya. Dan berbicara tentang minyak, itu bukan cuma bicara di awal kita bergabung di hidayah itulah. Itu berbicara di tengah perjalanan, bahkan di ujung perjalanan. Niat itu bisa benar di awal, rusak di tengah, bahkan di akhir. Ini yang perlu kemudian selalu senantiasa digarisbawahi. Benar niat kita di hidayah itu lagi. Kalau niatnya salah, ini yang membuat kita jadi terbata-bata. Kalau tidak boleh dikatakan yakin betul, kita tidak mungkin inna Allah ma'ana. Allah tidak mungkin membersamai kita. Ini tidak beres niatnya. Coba kita fokusnya di karir, bagaimana supaya punya rumah sendiri juga, ada juga kendaraan. Anak-anak juga bisa sekolah dimanapun yang tidak mau sekolahkan, biayanya berapa pun besarnya. Ini harus selalu dievaluasi terus. Kalau ini beres, ini sudah modal utama. Meskipun belum cukup hanya dengan niat, masih ada lanjutannya. Persoalan kedua dalam hijrah yang sering ditekankan oleh Allah yang Maha adalah kesiapan berkorban. Seorang yang bergabung di hidayah Tullah, niatnya itu memang untuk berjuang. Sebab lembaga ini adalah lembaga perjuangan. Allah yang Maha Ustaz Usman Asari, mari saya dapat ini ditulis oleh teman-teman. Beliau mengatakan yang namanya berjuang itu, sikap mentalnya adalah selalu berkorban. Kalau selalu mau cari untung, itu bukan berjuang namanya, tapi makalah katanya. Kalau kerjanya dia cari untung terus, itu makalah itu bukan berjuang. Berjuang itu selalu berkorban. Bagaimana kaitannya dengan hijrah? Itu ketika Rasulullah mau berangkat ke Madinah, Abu Bakar kasih hadiah. Hadiahnya apa? Unta pilihan yang sengaja dibeli Abu Bakar 2 ekor, satu untuk Rasulullah, satu untuk beliau Abu Bakar. Rasulullah mengatakan, saya terima hadiahmu dan saya akan gunakan dengan satu catatan. Apa itu Rasulullah? Saya harus bayar untamu itu dengan harga standar. Abu Bakar berkata, apa ini bayar ya Rasulullah? Ini hadiah. Jadi bukan infak sedekah, apalagi zakat. Sebab memang Rasulullah bersama keturunannya tidak boleh menerima sedekah, zakat, infak. Tapi kalau hadiah boleh. Abu Bakar berkata, ini hadiah Rasulullah. Meskipun hadiah, izinkan saya untuk membayarnya. Kalau kamu tidak mau terima bayarannya, saya tidak mau pakai utang. Luar biasa. Sama-sama mau karena Rasulullah bertahan, Abu Bakar terpaksa nyerah ibadah. Apa maksudnya ini? Di sini sih komentar yang harus ditumpukan di hidayah ini. Setiap kita menerima amanah baru, menerima tanggung jawab baru, diangkat program kerja, yang harus ditanyakan pada diri kita, apa yang bisa saya korbankan untuk program kerja ini jalan? Bukan mempertanyakan apa fasilitasnya, berapa tunjangannya, bagaimana biaya operasionalnya. Ini yang mengapa kita berkata inna Allaha ma'ana. Tapi kalau sikap mental adalah apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya korbankan, ini yang mulus kita yakin betul Tuhan pasti membersamai. Kalau seperti ini sikap mentalnya. Tapi setiap menerima SK langsung motor yang ditanyakan, bagaimana memilih, kayak apa bensin per bulan, nanti pajak naik, tahu siapa yang bayar, sewa rumahnya bagaimana, kulkas, mesin cuci, kompor gas, segala macam diusut semua. Jujur saja itu akan jadi ganjaran di hati. Ketika berdoa, aku curiga kamu berjuang betul atau menjadi pegawai negeri. Fasilitas macam-macam diminta. Sehingga orang kalau berjuang benar, yang selalu dipertanyakan apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang bisa saya ambil. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah dengan metodenya membayar unta itu. Bukan berarti kemudian begitu dilarang kita menikmati fasilitas, tidak ada larangan. Makanya Abu Hurairah mengatakan, kalau Muhammadiyah mengatakan hidup-hidupkan dalam Muhammadiyah,
Jangan cari hidup di Muhammadiyah. Al-Marhum tidak seperti itu. Hidupkan dia itu dan kamu hidup bersama dia itulah. Kalau ekonomi kesejahteraan lembaga juga naik, otomatis orang lain juga naik. Asal caranya benar, prosesnya tidak ada yang neko-neko macam-macam. Supaya bersih hati ini, enak kita dalam berjuang. Setiap saat bisa menagih Allah kalau ada persoalan yang kita hadapi. Nah, kalau sikap mentalinya itu bukan luar biasa. Nah, ini yang mudah diserang oleh Abu Bakar. Ketika Rasulullah mengatakan la tahzan inna Allaha ma'ana, itu langsung nyambung. Sebab memang Abu Bakar itu jiwa pengorbanannya luar biasa. Sampai Umar bin Khattab berkali-kali mencoba mengimbangi imannya Abu Bakar, kalah terus. Termasuk ketika ada proyek raksasa yang diangkat oleh Rasulullah, kemudian penyusunan anggaran minus banyak. Rasulullah lelang proyek itu, ayo berpartisipasi semua, orang semua pada nyumbang. Saya sekian. Umar bin Khattab langsung berkata, kali ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Kenapa tidak? 50% kekayaan asetnya dia punya, dia bawa dan diserahkan kepada Rasulullah. Kalah Abu Bakar. Sambil dia tunggu kapan Abu Bakar datang. Orang datang gantian, kalah jauh semua. Begitu Abu Bakar muncul, 100% kekayaan asetnya diserahkan. Indah kata Umar, memang tak bisa dilawan orang satu ini. Rasulullah tanya, kok banyak bermulia di bawah? Apa yang sisa di rumahmu? Masih ada Allah dan Rasul. Enak saja Abu Bakar menjawab. Yang dinamakan 100% bukan cuma uang di kantong, uang di dompet, ATM dan buku tabungannya diserahkan juga. Termasuk sertifikat warisan dari orang tua diserahkan semua. Tapi kalau diminta partisipasi macam-macam terus alasannya. Apalagi kalau sertifikat nyata-nyata di lembaga kemudian diklaim di pribadi. Meskipun alasannya waktu dibeli ribet urusannya kalau atas nama yayasan supaya efisiensi efektivitas biar atas nama pribadi. Masa dilakukan mental saya sebagai pejuang. Ini kan dimutasi, wah ini dulu waktu pribadi saya belinya. Kok seperbalik? Iya. Gimana ceritanya? Lebih kalau 2-3 kali dibayar. Padahal 1 kali sudah cukup. Semua unit di Karambang begitu berpartisipasi membayar. Ini beli atas nama pribadi, uang lembaga, garuk sana sini. Kemudian mengklaim ini pejuang, mana bisa? Orang yang bisa enak itu kalau memang full pengorbanannya, itu yang menyambung Abu Bakar gitu. Tapi kalau diminta partisipasi, jangankan uang pribadi, nyata-nyata uang lembaga, itu pun ada PDO-nya, ada PO-nya, jelas pasalnya, masih juga dicari-cari alasannya. Mengingat, menimbang, memperhatikan Ustaz tahun ini, apa boleh buat setoran keputusan belum bisa sesuai PO. Karena kami punya tanah yang harus dibebaskan 3 hektar, berdesak dibayar. Cicilan mobil, antar jemput anak-anak juga tidak mungkin bisa kita tunda. Macam-macam dicari alasannya, maka memutuskan sekolah yang seharusnya 30%, mulung dimaklumi, tahun ini 10% saja. Padahal uang lembaga, di situ juga ke lembaga. Kemudian mengatakan saya berjuang apa? Ini yang menghambat kita untuk berkata inna Allaha ma'ana itu. Kita yakin dua tidak mungkin Allah reda di antara kita. Itu yang akhirnya kita kawal setiap bertemu masalah. Makanya cemas melihat sepak terjangnya untuk itu. Tapi kalau kita yakin inna ma'ya Rabbi saya yakin sekelas Fir'aun lengkap pasukannya, modalnya cuma tongkat kayu. Tenang dia. Sekali pukul jadi jalan tol di laut. Tidak perlu ada rapat panitia dari mana sumber anggarannya, siapa penanggung jawab proyek, semua beres. Semua gampang kalau Allah menghendaki. Di zaman almarhum belum ada PO, belum ada PO. Kita enjoy betul itu, tak usah 20-30%. Ketika saya dimutasi di Palu, Sulawesi Tengah, selepas Ramadan tahun pertama, saya ditelepon, waktu itu belum ada handphone, apalagi WhatsApp, masih telepon biasa. Yang ditanya bukan berapa perolehannya, berapa saldo. Saya bilang ada 12 juta sekian.
Kalau begitu kamu akan terbang dalam waktu dekat, bawa semua saldo ini. Tidak tahu apa maksudnya disuruh bawa saldonya semua. Jadi semua dikeringkan itu saldo di Palu waktu itu saya pulang. Sampai di Jember, dihitung diserahkan. Saya simpan dulu ya, nanti kalau mau pulang pamit. Ya, apakah masih ada yang bisa sebagian dibawa pulang. Ya. Harap-harap supaya ada yang bisa dipulang 2-3 hari saya pamit pulang. Ternyata tidak disinggung-singgung lagi 12 juta ini. Dari kosong. Tapi kita MB saja pada saat yang bersamaan Ustaz Aziz selaku Korwil, waktu itu masih Korwil namanya, belum ada DPW, koordinator wilayah Sulawesi. Pak ditunjuk tuan rumah silaturahmi gabungan se-Sulawesi. Kita ditunjuk tuan rumah pada saat fasilitas masih terbatas. Tapi karena kita yakin apa yang kita kerja ini inna allaha ma'ana. Belum sepekan sudah datang direktur rumah sakit Undata bertamu. Ustaz, ada keluarga saya di Jakarta minta cari pondok pesantren persis kriterianya seperti di pondok ini. Beliau akan bantu apapun dibutuhkan, tapi tidak dalam bentuk uang cash, tapi barang apapun yang dibutuhkan. Jadilah kerja kita itu 3 bulan non-stop pagi sampai malam, tidak pernah kehabisan bahan karena di backup penuh. Itu 30 juta lebih habis dari di store 12 juta. Ini enaknya kalau kita legowo dalam berjuang ini, daripada Anda mencoba menyiasati persentase yang jelas pasalnya, Allah akan berbuat yang lebih kejam dan lebih sadis. Anda akan tersiksa dengan itu. Macam-macam caranya. Entah Anda naik mobil tiba-tiba nabrak. Alhamdulillah kalau kayak di perapatan di Lapak kemarin. Apakah istri Anda tiba-tiba sakit, anak tiba-tiba kena kanker tidak tahu apa obatnya. Sering satu macam bisa dikerja oleh Allah. Dan itu sebenarnya isyarat ada yang salah yang kamu kerja. Hati-hati terlalu berat perjalanan ini. Tapi kalau kita enak, niatnya benar, selalu mau berkorban, macam-macam hiburan yang bisa diberikan oleh Allah. Jangan dikira ketenangan itu berbanding lurus dengan jumlah saldo, dengan banyaknya tabungan diri ini. Sebab apa gunanya banyak uang, tapi kemudian kebutuhan kita lebih besar daripada yang kita punya. Lebih bagus uangnya sedikit, tapi yang dibutuhkan itu lebih kecil. Lebih bahagia orang yang 10 juta uangnya, kepinginnya hanya belikan sepeda 3 roda untuk anaknya. Harganya cuma 1 juta, ada sisa 9 juta. Daripada Anda punya 100 juta, tapi kepingin beli Avanza keluaran terbaru, ya stres lah. Dikalambat lah aturan sana sini, mana yang bisa dikorek-korek supaya bisa juga punya Avanza sebagaimana punyanya bapak ini. Ini bikin stres kita dalam perjalanan ini. Nah, kalau sikap mental berkorban ditumbuhkan itu enak, lebih indah sekali perjalanan sesungguhnya. Sehingga setiap saat kalau ada kadar goncang dan inna allaha ma'ana, kadar akan terima. Betul itu Ustaz, saya lihat Ustaz ini gayanya seperti itu, tenang dia. Tapi kalau kita ceramah berkuar-kuar berpusat-pusat, agar kepala yang benar aja Ustaz, apa juga tidak begitu. Itu hati sudah menolak duluan, dan benar yang kamu bilang itu jelas betul, ulangnya tidak sejalan dengan apa yang kamu sampaikan. Ini poin itu sudah 16. Coba nanti Ustaz. Masih lanjut. Oke, saya akan menjawab poin yang ketiga. Setelah niat beres, kita siap berkorban. Poin ketiga yang mendasar adalah setiap program kerja yang diangkat harus diawali dengan perencanaan yang matang. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Program kerja itu diawali dengan perencanaan yang matang. Makanya ada ungkapan yang mengatakan orang yang gagal dalam merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Ini juga fatal. Seringkali di Hidayatullah ini orang memperkalat wahyu sistem, sehingga karenanya sejak almarhum meninggal tetap mana mewanti-wanti mengupayakan supaya istilah ini dihapus, sebab beliau ngeri kalau diperalat oleh orang-orang maupun tertentu. Dia kebijakan yang dibuat ini wahyu sistem. Kayak terima wahyu dari Jibril semalam, entah bagaimana prosesnya, sehingga kebijakan dibuat kadang programnya dadakan. Padahal Rasulullah mengajarkan yang namanya
pekerjaan itu butuh perencanaan yang matang. Ya, banyak dalil yang terkait. Kalau ini waktunya terbatas, saya ingin mempercepat proses ini. Ini terlihat benar dan luar biasa kajian Allah ya Ram. Kayaknya saya akan cari kaset tulisannya belum ketemu seputar bagaimana matangnya perencanaan Rasulullah ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah, untuk memberikan gambaran supaya kalian tidak jangan asal-asalan kalau bekerja, apalagi menggunakan istilah tiba masa tiba akal. Iya, kalau datang akalnya, tiba masanya tidak datang akalnya, jadi akal-akalan. Kemudian mengklaim wajib, begitu ada masalah, ini ujian, insya Allah ada hikmahnya. Mengatakan ujian ada hikmahnya, padahal salah kebijakan yang kau buat, rencananya tidak matang. Perencanaan yang matang itu kita bisa lihat mulai dari bagaimana beliau memilih Abu Bakar hijrah ke Madinah yang bersama ini. Ini tidak sembarangan. Padahal kalau kita baca sejarah, orang yang paling pantas mendampingi Rasulullah itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena perjalanan dari Mekah ke Madinah itu perjalanan ekstrim yang risikonya sangat berat karena beliau diincar hidup atau mati. Sudah diselenggarakan 100 ekor unta yang menemukan Muhammad, sehingga ini operasi luar biasa ekstrim. Seharusnya umat yang dipanggil, kenapa? Supaya pembunuh Nabi Muhammad itu berpikir ulang. Sebab inilah orang satu-satunya yang hijrah dari Mekah ke Madinah yang buka-bukaan vulgar betul. Semua yang hijrah itu sembunyi-sembunyi, diusahakan tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang bawa aset. Semua tangan kosong, karena daripada bikin berat-berat ketahuan disita juga rugi 2 kali. Mending jangan sendiri tangan kosong. Tapi Umar itu kampanye. Saya sudah ada percetakan baliho, pasang baliho di mana-mana. Ya, itu tulisannya bikin juga ucapan selamat gitu. Saya akan di atas ada dengan serangan bunga itu. Selamat jalan ke kantor Umar bin Khattab. Sama beliau ini kampanye di mana-mana. Siapa yang mau jaga istri, yang mau yatim anaknya, ada saya besok pagi mau berangkat ke Madinah. Tidak ada yang berani mati berdua kita kalau Umar mau mengganggu. Luar biasa hebatnya ini orang. Orang tahu semua siapa Umar. Nah, pertanyaannya kenapa bukan ini yang dipanggil mendampingi beliau supaya aman di perjalanan? Ini pelajaran yang mana bahwa tidak sembarang memilih dan menempatkan orang ini. Apalagi kalau ditelusuri ditahu sejarahnya, Umar itu ikut berperang di zaman Nabi. Dalam sejarah kurang lebih 80 kali ada peperangan di zaman Nabi, baik dipimpin oleh beliau maupun orang lain yang dipimpin Rasulullah. Ternyata Umar tidak pernah sekalipun jadi panglima perang. Kenapa Umar tidak pernah jadi panglima? Padahal postur tubuhnya tinggi, besar, tegak. Kemampuan berperangnya hanya harus dibalik, dia bisa menimbangi sejak dia remaja sampai dewasa. Keberaniannya apalagi? Karena tidak pernah jadi panglima. Puncaknya menjelang Nabi mati, pasukan terbesar disiapkan, yang diangkat jadi panglima. Ini terjadi legitimasi yang sangat ekstrim di zaman Nabi ini. Yang diangkat jadi panglima umur 18 tahun, lulusan SMA kalau sekarang. Belum saja nak bukan alumni STI, apalagi KMN. Bukan alumni macam-macam, macam SMA diangkat jadi panglima. Usama bin Zaid itu luar biasa. Sehingga begitu Rasulullah meninggal, Abu Bakar jadi khalifah. Usul pertama umat itu minta kepada Abu Bakar, oh khalifah ganti panglima kita. Masa ini begini jadi panglima, kita jadi pasukannya. Abu Bakar berkata, ini SK Rasulullah, tidak mungkin saya ganti Tuhan. Usama tetap jadi panglima. Ini pelajaran personalia yang luar biasa dasarnya. Jangan sembarang memilih orang dan memberikan amanah kepada orang. Jangan atas dasar suka tidak suka hanya karena persoalan-persoalan tertentu, tapi serahkan sesuatu itu sesuai ahlinya. Makanya Rasul mengatakan, man walla amran laysa li ahlihi fantahisa. Kalau ada amanah diberikan bukan kepada ahlinya, tunggu kehancurannya. Hanya karena
hanya senang kepada orang ini taat mampu betul, Pak ini bodoh, padahal tidak punya kemampuan sih dipaksakan. Tidak apa-apa, nanti kalau ada masalah, insya Allah ada hikmahnya. Macam-macam. Sebenarnya kepada ahlinya. Jangankan kader anggota yang sudah lolos marhala wusto, sampai perjalanan hijrah itu puncaknya, Nabi itu membayar Abdullah bin Quraisy, namanya Abu Abdullah, tapi ini orang kafir penyembah berhala. Itu dibayar oleh Rasulullah sebagai penunjuk jalan ke Madinah. Kenapa butuh penunjuk jalan? Karena jalan yang mau dilewati bukan jalan biasa, harus jalan memutar lewat jalan tikus, macam-macam rutenya, dan yang menguasai itu Abdullah bin Quraisy, orang kafir penyembah Lata dan Uzza. Tapi asas profesionalisme, butuhnya perencanaan dalam pekerjaan, tidak apa-apa semua orang kafir dibayar kalau perlu. Dan mana orang yang bukan ahlinya dipaksakan hanya karena suka, setorangnya lancar meskipun tidak berdasarkan PO, wah ini berbahaya, merusak ke depan, hancur perjalanan ini seperti ini. Bahkan Nabi pernah membuat keputusannya sampai dirubah ketika perang Badar. Nabi putuskan, oke, kita berperang karena Badar ini markasnya di sini. Datang Khabbab bin Munzir, ya Rasulullah, saya ada pertanyaan, apa itu? Ini keputusan Rasulullah menempatkan menempatkan tempat di sini. Ini berdasarkan wahyu dari Allah atau kemampuan Rasulullah sendiri sebagai manusia biasa? Apa maksudnya pertanyaan itu? Tidak, saya mau tahu. Kalau memang berdasarkan wahyu, saya mau komen. Ini pasti Allah punya sesuatu yang kemampuan saya sampai di situ belum mampu memahami apa maksudnya Allah menempatkan itu. Dan kalau bukan wahyu, saya punya ide lain yang lebih efektif, lebih strategis. Apa itu? Jangan di sini Rasulullah. Kita cari tempat lain untuk kemudian membuat kolam besar penampungan air. Kita kuras air dari sumber air utama, nampung di situ, baru kita tutup sumber air ini, supaya nanti kita punya stok air yang cukup. Orang kafir tidak punya sumber air. Insya Allah ini peluang kita menang dan bisa. Rasulullah kata benar kalau begitu, kita pindah saja. Ini pemimpin yang bijak. Jangan mundur kalau sudah buat keputusan. Pokoknya ini mau apapun pertimbangannya, kita pergi cara kerja profesional. Kita butuh perencanaan yang matang. Salah dalam perencanaan ini syarat akan rusak perjalanan ke depan. Dan masih banyak poin yang bisa kita angkat. Ini kalau terus saya kira di sana dan saya ingatkan sekian, semoga mampu diserap. Kesimpulannya, tidak ada perjalanan yang berat kalau kita mau berkata inna bala inna ma'iyya rabbi sayyidu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.